Selamat pagi dan kembali lagi bersama Keren. Mari kita bahas market ya. Harga emas berada di 2045. Ya, kondisi sekarang emas sideways ya, dan masih terjebak ruangan tengah-tengah ya, karena di atas ada supply, di bawah ada demand masih sangat besar, jadi masih susah untuk tembus ya. Jadi untuk Senin, Selasa, Rabu ya kayaknya akan terjadi sideways yang lama ya, karena tidak ada news yang bisa mendorong untuk naik ya, karena lebih ke data yang lebih penting ada hubungan dengan suku bunga, apakah dia bertahan dengan jangka yang panjang atau cepat turun situ ya. Tapi kalau lihat kondisi, saya lihat dengan minyak ya, ada potensi dia akan bisa naik tinggi masa yang akan datang, jadi bisa membuat inflasi bisa naik lagi. Jadi skenario nya bisa untuk mendorong inflasi naik lagi ya, pasti akan dipermainkan lagi, inflasi tidak akan tenang ya. Lalu ini kita lihat bahwa harga emas sekarang berada di tengah-tengah, di sini ada blok biru ini ya. Jadi kemarin kan sempat naik tinggi turun dalam, jadi ini terjadi impulsif atas bawah ya, karena kocok atas bawah ya. Yang aku bilang kalau udah biru cepat-cepat TP ya, karena sentimennya masih susah ya, masih ragu-ragu. Habis itu kalau di atas di 51, kalau dia break bisa uji supply di zona sini, bisa lagi sekali lagi kalau dia kasih. Sebaliknya dengan yang di bawah juga ya, demand juga. Jadi di sini ada trend line, di atas juga ada trend line. Kalau dia sudah masuk supply juga mendekati trend line dan udah overbought atau udah tanda pola, kalian bisa ambil sell dan buy-nya di bawah juga ya. Oke, terus kita kombinasi dengan kekuatan hari ini ya. Kalau dilihat emas kan memang masuk momentum sell ya semalam ya, yang hari Jumat kemarin. Tapi harganya kan udah sangat turun ya. Di H4 nih saya lihat kan harga udah lumayan seturun, ini kan dia sudah di break ya. Habis itu H4 dia mau koreksi ke atas ya, jadi butuh waktu agak lama untuk dia dorong ke atas ya. Kalau kekuatan saya masih kuat, berarti dia naiknya pelan-pelan menghilangkan namanya oversold ya. Jadi semua mau kasih seimbangkan semua, jadi kan akan tunggu di hari Kamis ya. Hari Kamis kan ada news inflasi ya, jadi semua kumpulkan kekuatan untuk perang di hari Kamis ya. Dan dia daily memang dia sudah break ya, sudah di break 2041, jadi dia pelan-pelan naik ke atas ya. Jadi kalau dia satu ini posisinya masih mendorong ke atas ya, jadi belum ada tanda-tanda dia lanjut turun, belum, cuma ada tanda-tanda dia mau koreksi ya. Terus kalau kita tarik Fibonacci dari high-nya 28 sampai low-nya kemarin dia kasih sekitar 2025 ya. Mana ini? Oke. Jadi harga seimbang berada di 2056 ya. Kalau harga bisa breakout di atas 2056 artinya sudah tanda-tanda dia sudah masuk bullish ya situ. Jadi saran saya sementara waktu emas lebih ke buy dulu ya, lebih cari buy untuk koreksi ya. Jadi cepat terlambat dia mau uji supply ya. Intinya biar ini mau kemana dulu selama sesi ASEAN dan naik. Kalau udah naik sekitar 100 pip ke atas atau 120 udah boleh habis sell ya. Kalau sudah mau masuk sesi London atau New York gitu ya. Di tengah-tengah kalau dia satu ya, candle ini kan dia sudah di break, sekali lagi uji atas seberapa kuat. Kalau gak kuat dia akan ke bawah lagi ya. Jadi kalau kita lihat news hari ini ya santai-santai aja. Jadi kalau
dampaknya sedang, volumenya kecil, ya berarti hanya cocok untuk scalping, nggak main santai aja ya. Kalau saya sih nggak ada entry kalau volumenya kecil ya, karena sangat bosan. Ya, blok ini kalau masih kuat berarti dia akan main di dalam sini atas bawah dulu ya sampai selesai. Oke. Selanjutnya saya bahas minyak ya. Oke. Minyak ini soalnya udah capek, udah selesai. Ini juga selesai. Bisa. Oke. Kalau kita lihat trend line ini, minyak sudah kan udah low high, low high, sudah high habis sudah turun. Jadi saya lihat H1 perlu koreksi ke bawah dulu ya, koreksi ke bawah dulu untuk isi muatan ya, untuk nak lebih tinggi di situ. Jadi dalam 3 hari ke depan, hari ini Selasa Rabu, jadi saya lihat kemungkinan besar minyak akan main di dalam demand ini ya, isi muatan. Nanti impresi itu akan mendorongnya naik ke atas lagi ya, impresi akan mendorong dia naik di situ. Apakah momentumnya tepat ya? Kalau tepat ya bagus ya. Jadi ini H1 penutup candlenya merah-merah, artinya sekarang lagi mau uji support ya. Jadi di sini ada support ya, yang 73.300. Kalau dia tutup dia bisa ke bawah lagi 72.500 ya. Jadi ini satu saya pertahankan dia penutupan bullish. Kalau dia di bawah ini ya, berarti kekuatan sudah mulai masuk ya. Jadi kalau mulai masuk saya, dia kayak ada potensi akan terjadi berlawanan ya. Jadi kalau tambah sama kuat ya, jadi akan terjadi sideways dengan jangka waktu yang agak lama ya. Jadi ini minyak. Jadi kalau belum open nggak apa-apa, sabar lagi, tunggu dia udah turun seberapa, dia malam dia sampai mana harga bawah, jadi bisa masuk ya. Jadi kalau pola segitiga ini masih valid, kalau dia sentuh ke 70-an boleh masuk lagi buy di sini ya. Selama tangga ini kan tangganya ya, ini titiknya lebih tinggi dari ini ya, berarti dia turunnya lebih tinggi dari ini, baru naik lebih tinggi ya. Kalau sampai trend line downtrend ini dia keluar, itu lebih bagus lagi ya, jadi bisa akan bull jangka dengan panjang. Oke, kalau seandainya dia posisinya lagi apa? Lagi dalam demand ini ya. Jadi apalagi dengan sesi ASEAN ini jangan masuk dulu ya. Nanti akan dia, karena kalau buy sekarang ini takutnya bisa bawa, karena ini belum bisa di break ya. Jadi perhatikan, ini kan sudah 1 2 3 kali sudah dia retest ya, tapi tidak bisa bertahan lama. Jadi keempat kali ada potensi dia akan naik lebih tinggi ya. Ini masa yang akan datang. Jadi terjadi di triple top ya, ke triple top dia gagal, dia turun lagi. Bawah di sini ada bottom, jadi bisa jadi double bottom, bisa dorong ke atas lagi. Oke, selanjutnya untuk Nasdaq. Oke, Nasdaq kita lihat bahwa memang penutupannya momentum sell ya, udah lumayan, harga udah sangat low. Jadi saya lihat ini ada potensi dia akan ke atas ya untuk koreksi ya. Masih kalau dia daily kan penutupannya sudah ada namanya break, dia sudah di break ya, sudah di break, dan ekornya juga panjang, sekarang lagi ke atas ya. Jadi saya coba tarik dari Bibo, saya hapus ini dulu. Saya tarik dari harga sembang berada di mana, high-nya di sini, low-nya di sini. Oke, sembang berada di
16.600 di sini. Ya. Jadi ada potensi dia akan masuk, tapi bertahap dulu ya. Kalau 16.300 dia bisa break, bisa ke jam 500, lalu bisa ke 600 itu. Ya. Jadi dia sudah ketemu low, dia akan cari high dulu ya. Di sini kalau memang dia tetap mau downtrend, berarti dia cari low yo high, habis itu lanjut turun lagi ya. Terus kalau ditarik dengan trendline begini, ini dia sudah break, jadi kelihatannya sudah downtrend ya. Biasa kalau ini dia sudah break, dia mau coba lagi, ini lanjut turun lagi begitu ya. Jadi masalah waktu. Jadi ini saya lihat mungkin dia pelan-pelan naik gitu ya. Untuk menghindari turun lebih lanjut ya, karena ini udah dibilang harga udah sangat murah, kejatuh lumayan tinggi ya. Jadi walaupun dia sudah tutup sell, jadi belum bisa sell, tunggu dia agak tinggi baru jadi sell aja ya. Selanjutnya mana Bitcoin ya. Oke. Bitcoin juga mainnya situ-situ aja, gak ada naik gak ada turun ya, karena panduannya masih ragu-ragu mau naik, gak ada event yang bisa mendorong ya. Mau turun masih belum bisa karena masih bull ya. Kalau saya lihat weekly ini perlu hati-hati ya. Weekly ini harga udah lumayan sangat tinggi. Apakah dia udah mulai cari low? Ya, kalau udah cari low lumayan juga loh. Ya. Tapi ini dia hari Kamis lah. Kayaknya hari Kamis ada ngaruh dengan Bitcoin ya. Bitcoin ini bisa mendorong lagi. Ya. Jadi untuk sementara momentum Bitcoin ini agak rumit ya. Dia bentar kuat, sebentar dia gak kuat, sebentar kuat gak kuat. Bandar aja ikan besar aja pun tukar sana tukar sini ya, jadi pun ragu juga ya di situ. Jadi skenario agak susah di situ ya, hati-hati. Terus kita lihat berita apa aja, ada berita ya, berita palas. Oke, Logan ya, The Fed bicara seharusnya tidak mengesampingkan kenaikan suku bunga mengingat peluang kondisi keuangan baru-baru ini. Ya, dolar AS mencatatkan kemenangan, fokus beralih ke data inflasi ya. Jadi ini sangat penting. Kalau dia naik, sudah pasti suku bunga akan bertahan, emas akan drop ya. Kalau inflasi turun, emas akan naik lagi ya. Dolar akan turun lagi di situ. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat dan bye bye.